Hai beautiful soul, selamat datang di channel Yuwana Yudhoyoko. Nama saya adalah Yuwana dan ini adalah upload video perdana saya di channel Yuwana Yudhoyoko. Channel ini baru saja saya buat beberapa hari yang lalu karena tiba-tiba saya mendapatkan inspirasi untuk membuat channel Yuwana Yudhoyoko ini. Ya, karena saya ingin berbagi pengalaman perjalanan hidup saya kepada teman-teman, dan misi saya adalah untuk membantu teman-teman yang mengalami perjalanan kehidupan yang sama dengan saya. Nah, perjalanan kehidupan apakah itu? Nanti akan kita bahas dalam waktu dekat, ya. Pertama-tama akan saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya akan berusaha untuk mengupload video di channel Yuwana Yudhoyoko setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan teman-teman silahkan subscribe ya yang hendak mengikuti perjalanan kehidupan saya dan yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu perjalanan saya, dan mungkin beberapa teman-teman yang saat ini sedang menonton video juga mungkin sedang berada di tengah perjalanan yang sama dengan saya, ya, atau mungkin teman-teman tertarik untuk mengetahui perjalanan kehidupan apakah yang saya lalui saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan ada 4 topik bahasan yang hari ini akan saya bicarakan. Yang pertama adalah who I am, siapa saya. Yang kedua adalah awakening experiences, perjalanan-perjalanan yang saya lalui pada saat saya dibangunkan. Dan yang ketiga adalah understanding TF. Mengerti mengenai TF. Apakah itu TF? Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mengenai accepting the journey of TF, yaitu menerima perjalanan TF. Oke. Baiklah teman-teman, akan kita mulai dengan topik bahasan yang pertama, yaitu who I am. Siapakah saya? Oke, teman-teman sudah mengetahui bahwa nama saya adalah Yuwana, dan saya adalah ibu dari 3 putra dan putri. Saat ini kami tinggal di negara paling utara di bola dunia, yaitu di negara Finlandia. Dan saat ini kami sedang menghadapi musim salju, jadi di luar sangat dingin dan bersalju. Dan salju ini baru saja turun kemarin hari Senin. Ya, sangat indah di luar. I like it when the snow is already here. Otherwise, it's gonna be really dark and cold without the snow. Baiklah teman-teman, are you ready? Who I am? Ini akan saya akuin di hadapan teman-teman. I am a twin flame. I am a TF. Apakah itu TF? Yang tadi saya sudah sampaikan, TF adalah twin flame. Jadi dalam bahasa Indonesianya twin flame artinya adalah api kembar. Oh, ya, weird, I know. Karena saya juga baru saja mengetahuinya. Saat ini saya masih di tengah perjalanan twin flame yang saya laluin. Tidak mudah untuk menerimanya. Awalnya saya bingung. Dan saya baru saja mengetahui mengenai twin flame. Saya baru tahu mengenai kata ini itu di bulan Agustus 2020. Ya, jadi I am twin flame and I am the chasers. Di dalam twin flame akan ada 2. Ya, karena pengertian dari twin flame adalah jiwa twin flame yang
datangnya dari surga, dan di surga eh, jiwa ini melakukan perjanjian bahwa eh, mereka akan turun ke dunia dan mereka akan terbagi dua dan akan masuk ke dalam dua raga manusia yang berbeda. Dan mereka mempunyai misi di dunia. Nanti akan saya jelaskan ya misinya apa. Ya, yang pasti eh, saya adalah twin flame. Saya memiliki setengah jiwa tersebut yang nantinya saya akan dipertemukan dengan setengah jiwa yang lainnya. Dan di situ kami akan mempunyai misi bersama. Menurut ceritanya seperti itu. Ya, benar atau tidaknya saya sedang berusaha mencari tahunya karena saya sedang menjalaninya saat ini. Ya. Oke, that's who I am. Topik yang kedua adalah experiences awakening or awakening experiences. Ya, uh, yaitu pengalaman-pengalaman pada saat kita dibangunkan. Oke. Saya akan cerita mengenai kehidupan saya selama tahun 2020 ya. Karena menurut saya ini adalah tahun yang paling berat buat saya lalui di dalam hidup saya, yang akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa this is the awakening experiences, yaitu di tahun 2020, di mana saya dibangunkan saat ini. Dan menurut sumber-sumber yang saya terima, di tahun 2020, sebenarnya di tahun 2019 hingga tahun 2024 akan banyak twin flame yang akan dibangunkan. Dan kami mempunyai misi yang sama, yaitu memperbaiki kehidupan di dunia. To help the humanity in earth. Topik yang berat, I know. Nanti akan kita bahas lagi. Ya, oke. Saya akan berbagi singkat mengenai kehidupan yang saya jalanin di tahun 2020. Ya, sebelumnya saya sudah beritahukan bahwa saya adalah seorang ibu, tetapi saya juga mempunyai beberapa bisnis. Family business actually di Indonesia. Jadi saya sudah bertahun-tahun bolak-balik ke Indonesia. Ya, terkadang dalam setahun saya harus ke Indonesia 3-4 kali untuk mengurusi bisnis yang ada di Indonesia. Dan saya juga di Finland, saya juga awalnya sekolah di sini, saya juga mempunyai keluarga di sini. Jadi I have a quite busy life this years and I'm very people person ya. Jadi saya suka bergaul, saya punya teman di mana-mana, saya sangat aktif. Beberapa teman saya sampai memanggil saya superwoman, super mommy. Terkadang saya juga bingung kenapa mereka memanggil saya seperti itu, ya, karena yang saya lakukan adalah menjalankan hidup saya day by day. I do what I can do every day. I have my own business. I studied in Finland, and then earlier I also work here, and I take care of my family too. So basically, I have a perfect life all these years. Dan saya sudah 6 tahun tinggal di negara ini. And it's a lot of challenge. Not easy to live in a foreign country. Tidak mudah untuk hidup di negara orang lain. Ya. Oke, here it is. Karena saya suka berbisnis, jadi setelah saya menyelesaikan sekolah saya, dan saya juga sempat bekerja di Finland,
Saya mempunyai keinginan untuk membuka suatu bisnis di Finland, dan pada saat itu saya mempunyai 2 orang partner atau 2 orang teman yang tertarik untuk membuka bisnis tersebut, ya. Akhirnya bulan Maret kemarin, kami membuat planning untuk datang ke Indonesia dan melakukan survei. Ya, jadi bulan Maret, awal Maret, dengan 2 orang teman kami ke Indonesia, kami melakukan perjalanan dan kami di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Ya, kami menemui beberapa supplier, kami juga mengecek furniture, ya, kami juga melakukan perjalanan-perjalanan ke beberapa tempat yang menarik, ya, karena saya juga mengenalkan kepada teman saya, ini loh Indonesia, ini loh negara yang sangat kaya dengan culture-nya, dengan keindahan negaranya, ya. Jadi waktu itu kita jalan-jalan ke Bandung, ke Garut, ke Jogja, ke Solo, ke Surabaya, Semarang, Bali, Lombok. We travel with cars. It was amazing. Dan ya, di tengah-tengah COVID, right? Bulan Maret, COVID-19 sudah mulai ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tetapi karena kita sudah planning untuk datang ke Indonesia dari tahun lalu, kita sempat bahas apakah harus kita cancel kepergian kita ke bulan Maret ke Indonesia atau tidak. Ternyata kami bertiga setuju untuk tetap melakukan perjalanan ke Indonesia. Dan semuanya baik-baik saja sampai pertengahan Maret, ya, kami jalan-jalan. Dan perjalanan hidup saya dimulai di sini. Papa saya meninggal tanggal 21 Maret, pada saat itu saya berada di Bali. Sebelumnya beliau sempat sakit, ya, dan ternyata beliau sakit dan positif, hasilnya adalah COVID-19. Almarhum Papa adalah seseorang yang sangat berarti buat hidup saya. Ya, dia adalah teman saya, dia adalah mentor saya, tidak hanya sebagai seorang papa, but he was my everything. Dan itu sangat berpengaruh buat saya, sangat merubah saya hingga akhirnya saya seperti ini. Ya, saya berusaha menjadi kepribadian yang lebih baik tanpa ada papa. Papa adalah, wow, he was amazing. He was the best man, the best person that I knew in my life. Papa adalah seorang dokter. Ya. Nama beliau adalah Dr. Joko Yudoyoko. Beliau meninggal karena COVID-19 di Kota Bogor. Dan beliau adalah salah seorang dokter senior dan yang terbaik di Kota Bogor. Jadi kepergian beliau tidak hanya sangat berarti buat saya, buat keluarga saya, tetapi juga untuk orang-orang yang mengenal Papa di Kota Bogor. Dan ternyata surprisingly, kepergian beliau juga diketahui di seluruh Indonesia. Awalnya berat buat saya untuk menerima kepergian Papa. Tetapi saya ikhlas. Papa meninggal tanggal 21 Maret, sekitar jam 11 pagi, hari Sabtu. Pada saat itu saya masih berada di Bali. Ya. Sebelum Papa meninggal,
beliau dibawa dari rumah sakit di Bogor sekitar jam 8:30 pagi, dan saya sempat melihat papa melalui video call dengan adik dan mama saya. Ya, saya masih melihat beliau dimasukkan ke dalam ambulans karena beliau akan dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Karena pada saat itu posisi saya sedang di Bali, penyakit papa menjadi sangat kritis, oleh karena itu beliau dibawa dari rumah sakit Bogor ke Jakarta. Eh, saya setelah melihat video call dengan papa, saya menuju ke rumah sakit di Bali pada saat itu untuk melakukan cek kesehatan sebelum saya kembali ke Kota Bogor. Ya, pada saat saya sedang di kendaraan bersama dengan teman-teman saya, karena kami semua akan melakukan tes tersebut, ya. Sekitar jam 9-an, tiba-tiba saya mendapat vision bahwa saya mendapat vision dan saya melihat papa dengan kondisinya yang prima, sehat, sedang tertawa, sedang bergembira, sedang berbicara dengan seseorang. Tapi aku tidak tahu dengan siapa beliau sedang berbicara. Karena beliau dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang, sangat indah, dan di situ papa membalikan badannya dan melihat ke saya. Dan di situ saya sadari bahwa papa pergi. Papa tidak mengucapkan selamat tinggal, papa hanya tersenyum dan papa hanya bilang, jaga mama, jaga adik-adik. Karena saya punya 2 adik. Ya. Saya anak paling tua dalam keluarga. Pada saat saya melihat vision tersebut, respon saya di dalam mobil adalah saya menjerit, saya menangis, saya teriak, saya bilang, papa tidak boleh pergi, papa mesti fighting, papa mesti kembali ke saya. Aku pulang sekarang ke Bogor, Pak. Papa tunggu saya. Ya. But I knew it. I knew it that he's gone. But he's not saying goodbye, just gone. But I felt glad. Aku tidak menyesali dan aku ikhlas papa pergi. Dan setibanya saya di rumah sakit, saya tetap berhubungan melalui telepon, WhatsApp dengan ibu saya, dengan adik-adik saya, dengan tante saya. Sampai akhirnya jam 11, tante saya memberitahukan bahwa papa meninggal. Dan saya tidak menangis, yang saya lakukan hanya tersenyum. Karena saya tahu papa sudah menemui saya sebelum beliau pergi. Ya, itu awal perjalanan yang menyakitkan buat saya. Kehilangan figur papa, kehilangan seorang yang sangat dekat. Berat buat saya menerimanya. Ya. Dan akhirnya saya dapat kembali ke Kota Bogor, ya, menemuin mama, minta maaf dengan mama, ya, dan pergi ke makam papa. Dan di situ ada satu teman saya yang sama-sama traveling dengan saya dari Finland, sedangkan teman saya yang satunya lagi adalah orang Indonesia. Jadi dia kembali ke keluarganya, ya. Dan satu teman ini yang selalu mendampingi saya, ya. Saya biasanya memanggil teman saya ini BJ, dalam artian bule gila, karena he's a crazy guy.
Kami memiliki sifat yang hampir sama, ya. Jadi kami klop. Selama di Indonesia, dia selalu mendampingi saya. Ya, mau nggak mau dia harus tinggal dengan saya karena dia tidak punya, you know, tempat tinggal yang lain. Jadi he was stuck with me. Kami pergi ke makam papa. Saya berziarah ke makam papa. BJ ikut. Saya bersedih, saya menangis di makam. BJ juga ikutan nangis. Weird. Karena dia bilang, Yuana, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kamu sangat sedih. Saya tahu kamu dekat dengan papa. Dan dia bilang, I'm here for you. Yeah, that's is a good friend for, right? Standing next to you. Not just when you are happy, but also when you are in a bad situation. That's a friend that you can call a good friend. Oke, setelah itu kami tidak bisa kembali ke Finland. Kami berada di Indonesia dari bulan Maret sampai bulan Juni, awal Juni, selama hampir 3 bulan. Ya. Dan selama saya berada di Indonesia, it was pandemic, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Dan saya melakukan meeting Zoom online untuk bisnis yang sedang saya lakukan di Indonesia. Dan di hari tersebut, BJ menuliskan sesuatu di kertas. Di tengah-tengah saya meeting, tiba-tiba dia menuliskan kertas dan menaruhnya di atas laptop saya. Tentu saja saya tidak bisa membacanya karena saya lagi memimpin suatu meeting online, ya, dengan 30 orang. Jadi saya tidak fokus. Setelah saya selesai meeting, baru saya baca kertasnya. Dan di kertas itu, dia tulis, My father passed away. Jadi kita berada di Indonesia, dua-duanya sama-sama grieving, sama-sama kehilangan orang yang kita cintai. Aku kehilangan papa, dia kehilangan papa juga. So, it was weird. For me, it was weird. Okay. Dan setelah itu bulan Juni kami kembali ke Finland, ya. Dan saya dengan BJ mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran, ya. BJ berubah, dia tidak ingin diganggu, dia ingin sendiri. Setiap kali saya atau teman-teman geng kami, ya, yang ada di Finland ingin berkumpul, dia pasti menolaknya. Karena biasanya kami suka berkumpul ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kami makan malam bersama, atau ngopi-ngopi, atau main biliar, main bowling, any kind of activities we do together. Karena kami sama-sama warga negara asing di negara Finlandia, jadi kami punya komunitas, ya. Di komunitas ini saya merasa mereka adalah teman-teman saya, mereka adalah keluarga saya. Kami mengalami perasaan yang sama, tinggal di negara orang lain, ya. Dan kami menjadi sister and brothers, so we take care each other in this community. Dan saya menemukan beberapa teman baik selain BJ di sini. Oke, akhirnya hubungan saya dengan BJ menjadi renggang, ya. Yang awalnya kami bersama-sama selama 3 bulan, kami cerita, kami sharing, kami bertengkar, ya, kami main bareng, ya. Tiba-tiba keep a distance, change. Dunia saya seperti like, you know, saya baru aja kehilangan papa, ya. Dan tiba-tiba teman dekat saya pun juga menjauh dari saya. Jadi, I felt like I didn't have anyone. I felt alone. I felt abandoned.
Dan itu semakin parah, ya. Sampai akhirnya saya dengan BJ ketemu lagi di bulan Agustus, ya, dan dia bilang bahwa dia akan kembali ke negaranya, dia ingin menyelesaikan masalah dengan mantan istrinya, mengurusi masalah anak-anaknya, dan mengurusi keperluan yang ditinggalkan oleh almarhum papahnya. Dan selama dia traveling di sana, communication is getting worse. Ya. WhatsApp saya, telepon saya, email saya, semuanya ditolak oleh dia. Dan nggak tahu kenapa, saya merasa jadi depresi, saya merasa jadi stres, saya mengurung diri saya menyesali diri saya, and I was really in a bad situation at that time. Dan BJ hanya menulis email ke saya bahwa, Yuana, tolong jangan ganggu saya ingin sendiri saat ini, jangan hubungin saya, dan saya akan menjelaskan semuanya pada saat saya kembali ke Finland. Dan dia kembali 2 bulan kemudian. And I was struggling here. I have no idea why I felt really strong connection with him. How come this person is affecting my life? I didn't know. Sampai akhirnya ada salah satu teman dekat saya bilang ke saya, Gimana? Coba deh kamu tanya tarot, baca kartu. Weird for me. Tapi akhirnya saya lakukan. Ya. Karena saya sudah sholat, saya sudah zikir semua. Karena saya orang Islam, jadi semuanya sudah saya lakukan, tetapi hati ini tetap tidak tenang. Something is weird, something is bothering me, and I didn't know what is that. Karena pada saat itu saya rasa, oh mungkin ini saya di tengah grieving saya kehilangan papa, saya jadi merasa depresi, stres, feeling lonely and everything. Sampai akhirnya saya berhubungan dengan wanita tarot ini, ya, dan di situ terbuka ada satu kartu. Nah, ini adalah kartu TF, yaitu kartu Twin Flame. Weird, right? I know. Dan ternyata saya adalah Twin Flame and I am the chaser. Saya adalah yang mengejar. Ternyata di dalam Twin Flame itu adalah 2 jiwa. Nah, sorry, adalah 1 jiwa yang terbagi 2 dan masuk ke dalam 2 raga manusia. Salah satunya ada di saya, raganya, jiwanya, maaf, di dalam raga saya, dan satu lagi ada di dalam raga orang lain. Dan di situ, this lady, tarot lady told me, saya disuruh melakukan meditasi, ya. Saya disuruh untuk searching what is about twin flames, and it took months for me to study it. Ya. Sampai akhirnya satu saat saya melakukan meditasi ini, ya. Ternyata di kepala saya yang selama ini ada beberapa voices. Saya juga sempat menghubungi psikolog, ya. Semenjak bulan Agustus, Juli sebenarnya, dari pertengahan Juli saya sudah menghubungi seorang psikolog setiap minggu, ya. I thought I need to deal with my grieving, so I thought my horrible things it came from the death of my father. Jadi saya mulai menemui psikolog setiap minggu, dan ternyata itu tidak terlalu membantu saya. Sampai akhirnya saya menemui this tarot lady, dia menyarankan saya untuk melakukan meditasi, dan saya melakukannya. Sebelum saya melakukan meditasi, saya bilang ke psikolog saya bahwa di kepala saya itu banyak suara. Sampai akhirnya psikolog saya bilang, coba ditulis suara-suaranya apa aja.
Dan ternyata di kepala saya itu ada 3 suara, yang akhirnya nongol lagi 1 suara. Dan ternyata menurut psikolog saya ada 5 suara di kepala saya. Ya. Nah, setelah saya melakukan meditasi, di situ ada 1 suara dan saya melihat, ya, seseorang sedang meringkuk, ya, di kegelapan. Dia merasa sendiri, dia merasa sedih, dia merasa stres, dia merasa depresi. Pokoknya semua perasaan yang ada di saya itu rupanya datangnya dari sosok ini. Dan ternyata sosok ini, this person is my twin flame, the half soul of mine. Dan that lady told me to talk with him, to calm him down. So I did. It's weird. I couldn't accept it, but I tried. I had no other choice than try it. Jadi saya bilang ke sosok tersebut, ke twin flame saya, "Hey, you are not alone. I'm here. I care about you." Dan boom, you know what happened? Seluruh suara yang ada di kepala saya hilang. Ke psikolog saya pada saat itu, sebelum saya meditasi, ya, saya ada 3 suara di kepala saya. Yang akhirnya saya sebut nih suara saya ini adalah 1, the fire dragon. Kenapa saya namakan fire dragon? Karena saya adalah Aries, ya, dan shio saya adalah dragon and fire, elemen saya. Jadi makanya saya sebutkan fire dragon, and there is a kitten, dan ada lagi pesimis. Fire dragon adalah sangat pemarah, sangat emosional, the negative things. Dan kitten yang kalian lagi lihat ini adalah kitten. Kitten nice, kitten is very friendly. Dan yang terakhir adalah pesimis. Ini juga negatif, di mana saya sedih, saya merasa lonely, that kind of negative thoughts. Ya. Dan menurut psikolog saya ada suara yang keempat, yaitu the wisdom Yuana. Dia selalu diam dan dia sebenarnya yang membuat aksi. Dan itu saya juga yang sekarang. Ya, saya mengambil keputusan jadi the wisdom Yuana. Dan ternyata ada suara yang kelima, yaitu adalah twin flame saya. Dan saat ini sudah mulai hilang, ya. No fire dragon, no kitten, and no pesimis Yuana. Yang ada adalah wisdom Yuana and twin flame. Setelah saya melakukan meditasi dan saya bilang ke twin flame saya bahwa everything will be fine, everything will be alright. I'm here for you, I care about you. Here I am. Saya sekarang berdiri di depan teman-teman. Saya sudah tidak lagi menangis, saya sudah tidak lagi menghabiskan waktu saya di tempat tidur, dan itu saya lakukan selama 2 bulan. Saya tinggalkan anak-anak saya, ya maksudnya dalam artian saya tidak urus mereka, ya rumah menjadi berantakan. It was really amazing. Dan sebenarnya semua itu adalah efek dari twin flame saya. Ya, this is weird. I know, but it's happening in me, believe it or not. Okay? Yap, dan setelah itu saya mulai kembali normal, saya mulai mempunyai teman-teman baru, ya, dan saya mulai lebih banyak ke nature. Saya melakukan hiking, saya berenang di danau, saya melakukan sauna, ya, with new friends. Amazingly, they are new friends. Dan kemudian saya juga ada vision lagi bahwa this is not the first time I live in this earth.
shocking again, ya. Ternyata saya sudah melakukan reinkarnasi beberapa kali. Percaya tidak percaya, ya. Dan reinkarnasi itu telah saya jalanin. Ternyata sebelumnya di Finland, saya pernah tinggal di Finland, ya. Saya pernah tinggal di Rusia, saya pernah tinggal di Prancis, dan saya pernah tinggal di Cina, ya. Dan rupanya teman-teman baru saya ini, ada beberapa di antara mereka yang reinkarnasi juga dan pernah menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Selama saya menjalani kehidupan yang lainnya. Itu saya sudah dikasih lihat. Nanti akan saya bahas, tidak sekarang, ya. Nah, itu semua saya jalanin dan saya mengambil keputusan bahwa it was my awakening experiences. Ya, sesuatu hal yang baru. Saya mencoba makanan baru di sini. Kemarin kita makan makanan Armenian. Ya, saya mempunyai teman-teman yang ternyata mereka adalah teman-teman dekat saya atau orang-orang yang saya kenal di kehidupan saya yang sebelumnya. Ya, it's new. Dan semuanya itu tidak mudah untuk saya terima. Sangat tidak mudah. Berat buat saya untuk menerima semua. Dan akhirnya, suatu saat, saya harus menerima semuanya sebelum saya menjadi gila. Ya, karena saya sudah mulai bingung, apa ini? Gitu loh. Kenapa saya mengalami kehidupan seperti ini? Dan nanti akan kita bahas lagi. Okay, mengenai awakening, it's a lot. There is a lot of experiences before I realize that I'm a twin flame. Okay. Dan topik yang berikutnya adalah understanding twin flame. Mungkin teman-teman sekarang sudah mendapatkan gambaran apa itu twin flame, ya. Jadi teorinya twin flame adalah jiwa that was created, or jiwa yang dibuat di surga, dan jiwa ini melakukan perjanjian bahwa mereka akan turun ke dunia dan masuk ke dalam dua raga manusia, ya, yang berbeda. Dan pada saat mereka dipertemukan, ya, mereka akan melalui perjalanan, ya, perjalanan kehidupan yang sangat menyakitkan dan akan merubah hidup mereka. Mengapa mereka harus melakukan perjalanan ini? Sebelum akhirnya mereka disatukan, or being united. Ya. Nah, mengapa perjalanan twin flame harus sangat menakutkan? Ini juga masih saya jalanin hingga saat ini. Karena idenya adalah untuk merubah kepribadian kita, ya, dan meninggalkan yang lama menjadi kepribadian yang baru, menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena kita sedang dipersiapkan, twin flame sedang dipersiapkan untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, karena mereka mempunyai misi, yaitu untuk menolong umat manusia. Dan masing-masing twin flame itu mempunyai kewajiban yang berbeda-beda. Itu sebabnya kenapa saya membuat channel ini, yaitu untuk membantu teman-teman yang sedang mengalami perjalanan twin flame, dan saya tahu, saya mengalaminya, bahwa perjalanan ini sangat tidak mudah, sangat menyakitkan. Ya, menyakitkan untuk diri kita, menyakitkan untuk twin flame kita, dan menyakitkan pula untuk orang-orang di sekitar kita. It's not an easy journey, but the ending will be nice. I hope so. Karena itu yang dijanjikan. Dan untuk melewati perjalanan ini, kita tidak sendiri. Ya. Kita ada twin flame yang lainnya, kita sama-sama membantu. Makanya kenapa ada channel ini, karena saya ingin membantu teman-teman, saya juga ingin membantu diri saya, karena saya juga ada mentor saya saat ini. Ya, ada mentor saya yang juga membantu saya, dia juga adalah twin flame. Dan yang pasti kita masih punya Tuhan di atas kita.
And we have a lot of angels. Ini juga saya masih berusaha untuk mempercayainya. Ya, not easy, but I have to believe it. Ya, twin flame di dalam melakukan perjalanannya dibantu oleh angels. And we have a lot of angels. Angels is helping us, angels is preparing us to be a better person, and then angels is promising us that they will support us with our mission. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, dan untuk menjalankan misi-misi kami, mereka akan membantu. Is it real? It is. Karena selama beberapa bulan ini, angels dan Tuhan membantu saya untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, untuk menjadi kepribadian seperti saya saat ini, dan untuk melewati the journey of twin flame. Ya, teman-teman, itu adalah bagaimana saya berusaha untuk mengerti mengenai twin flame, dan semoga teman-teman juga mengerti apa itu twin flame dan apa itu kewajiban kita dan apa itu misi kita nantinya di dunia ini. Ya. Dan yang terakhir adalah topik bahasannya adalah accepting twin flame, the journey of twin flame. Ya. Setelah teman-teman mendengar cerita saya, pengalaman saya, ya. Akhirnya saya secara pribadi harus menerima perjalanan twin flame saya. Ya. Dari yang sangat menyakitkan. Ya, teman-teman. Saya kehilangan papa. Saya ada masalah dengan bisnis saya. Ya. Teman dekat saya selama ini tempat saya curhat menjauh dari saya. Ya. Dan saya juga mendapatkan masalah dari keluarga suami saya. Ya. Dan keluarga di Indonesia pun juga ada masalah. Sampai akhirnya sempat saya berdoa atau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, masalah apa lagi yang Anda akan berikan ke saya? Apa yang akan Tuhan kasih ke saya? Ya. Karena saat itu saya sudah, sepertinya hanya setiap saat selalu ada masalah yang masuk ke dalam saya. Sampai akhirnya saya tantang Tuhan. Oke Tuhan, what else? Apa yang ingin Anda berikan kepada saya Tuhan? Supaya saya bisa naik kelas. Kalau orang Indonesia kan bilangnya kita dapat cobaan, dikasih sama Tuhan supaya bisa naik kelas. Ya. Untuk menjadi sesuatu yang indah akhirnya. That's what I have been waiting for. Okay. Yes, the journey of twin flame is not easy. Sampai akhirnya saya menerima, okay, then I give up. I'm surrendering. Saya mengakui bahwa saya adalah twin flame dan kehidupan yang saya jalanin adalah perjalanan twin flame. Saya tidak dapat berlari dari perjalanan ini dan saya tidak dapat mempercepat prosesnya. Yang saya lakukan adalah live in the journey. Dan akan ada satu berita yang shocking. Dan teman-teman tahukah siapakah twin flame saya? Ternyata BJ, my best friend, is my twin flame. Di dalam twin flame ada dua yang disebutkan, yaitu divine feminine and divine masculine. I am the divine feminine, and BJ is the divine masculine. I am the chaser, he is the runner. Karena dia lari.
Dan rupanya perasaan yang saya punya selama ini, feeling depressed, feeling stress, anxiety, anger, lonely, semuanya adalah perasaan yang sedang dihadapi oleh BJ, yang sedang dihadapin oleh my twin flame. Karena kenapa? Saya tidak ada masalah. Ya, I'm fine. Because why? Because I'm a strong woman. I can solve all my problems. Everything I can solve it. Setelah saya mengakui bahwa saya adalah twin flame dan saya melakukan meditasi dan saya berbicara dengan twin flame saya melalui 3D world. Jadi dunianya meditasi disebutnya adalah, sorry bukan 3D world, but the fifth world. Jadi dunia kelima itu adalah dunia meditasi, ya, di mana kita melakukan meditasi. Jadi dunia fana, di mana kita bertemu dengan soul kita yang lainnya, ya, di mana saya juga bertemu dengan malaikat-malaikat with my angels adalah di the fifth world. Dan dunia saat ini yang teman-teman ada di mana kita bergerak, di mana kita memiliki raga, itu disebutnya adalah three dimension. Oke, again. Jadi kehidupan saat ini, kehidupan kita disebutnya adalah dimensi ketiga, dan eh, dimensi kelima adalah dimensinya meditasi atau fana, di mana saya bertemu dengan soul-nya twin flame saya, dan di mana saya bertemu dengan angel-angels, malaikat-malaikat. Saya juga sempat bertemu dengan Papa di sana. Ya, oke, yep. Now I admit it in front of everybody that I'm twin flame. BJ is my other twin flame. Dan saat ini kami sedang menjalani perjalanan ini, kami sedang dibangunkan, ya. Dan ini sempat kita bahas. Minggu lalu hari Sabtu saya bertemu dengan BJ, yang awalnya juga BJ lari, running, oh ya, sorry. Pada saat itu BJ pergi ke negaranya dan dia blok saya, dia tidak mau komunikasi selama 2 bulan, ya. Dari bulan Agustus, September, Oktober, dan Oktober dia kembali ke sini, tetap hubungan kami tidak baik, ya. Dia basically he's getting worse, ya. Karena itu adalah suratannya dia, perjalanannya dia, ya. Semua masalah dia ngeblok, dia tidak ingin berkomunikasi, dia tidak ingin berbicara, mengapa dia merasa feeling lonely, depressed, and everything, itu adalah perjalanannya si Divine Masculine. Itu yang dia alamin semuanya. Ya. Dan sekarang-sekarang ini kami sudah mulai membaik, ya. Karena kenapa? Karena saya dengan BJ, kita koneksinya sangat tinggi, ya. Kita dapat merasakan feeling satu sama lain, ya. BJ saat itu sedang seperti itu, my divine masculine, ya. Dan divine feminine mempunyai kewajiban yaitu menjadi kepribadian yang lebih baik, ya. Karena divine masculine adalah the leader, ya. Jadi pada saat saya menjadi kepribadian yang lebih baik, saya menjadi kepribadian yang lebih kuat, itu sangat mempengaruhi perjalanannya si divine masculine untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Pada saat saya tidak baik, ya, pada saat saya lemah, itu memperburuk kondisinya si divine masculine. Pada saat saya menjadi kepribadian yang lebih baik, saya menjadi lebih kuat, itu juga membantu ke divine masculine, membantu ke BJ. Sampai akhirnya Sabtu kemarin kita bertemu, kami sempat membahas, dan dia sudah mulai terbuka mengenai hubungan ini dan koneksi ini, ya. Walaupun dia masih belum bisa menerima 100%, tetapi dia juga menyadari bahwa apa yang saya sampaikan dan apa yang dia alami itu adalah benar. Dan memang kami berdua sedang menjalankannya. Dan ini tidak mudah untuk saya menerimanya, tetapi ini juga tidak mudah buat dia untuk menerimanya. Tapi kami berdua sangat mengakuinya, at least for me, dan mengakui bahwa saya adalah twin flame. Dan saya yakin bahwa saya dan dia mempunyai misi yang sama, dan sebenarnya
misinya kami berdua sudah ada, ya, saya sudah mendapatkan vision tersebut, tetapi saya belum berani memberitahukannya, mungkin di lain waktu. Oke? Yap, itulah video perdana saya di channel Yuana Yudhoyoko. Semoga dapat membantu teman-teman, ya. Dan saya akan kembali lagi kepada teman-teman hari Jumat. Ya, kita akan membahas topik yang berbeda. Mungkin di sana saya akan menjelaskan, ya, twin flame itu atau relationship yang ada di dunia ini. Ternyata ada 3 relationship, ya, yaitu karmic relationship, soulmate relationship, and then twin flame relationship. Oke, nanti akan kita jelaskan di hari Jumat, ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Ya, apabila Anda ingin tetap mengikuti channel Yuana Yudhoyoko, silahkan subscribe, ya, dan like, jangan lupa. Dan apabila ada teman-teman yang ingin bercerita atau berbagi pengalaman dengan saya, silahkan tulis di pesan di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di hari Jumat. Ya, bye.